Ya, selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya anak-anak John Level. Ya, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam eh, pertemuan pembelajaran, ya, khususnya SPDP musik, ya. Nah, pada saat ini eh, pembelajaran yang kita belajar adalah tari kreasi daerah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, ya. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, dan pada saat ini kami akan belajar SBDP. Kiranya Tuhan boleh menuntun dan menolong kami sehingga pembelajaran ini sungguh menyenangkan dan boleh memberikan kami ilmu atau pengetahuan yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita belajar kreasi daerah, ya, tari kreasi daerah, ya. Tema 6, subtema 2. Kalau minggu lalu subtema 1 itu membahas tentang tempo, ya, panjang pendeknya nada, ya. Di dalam kita juga memperhatikan bagaimana menghitung ketukan, ya, ketukan dalam sebuah lagu. Nah, kali ini kita belajar tentang tari kreasi daerah, ya. Oke. Nah, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran pada saat hari ini, ya, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian tari kreasi daerah. Ya, nanti kita akan belajar bersama, ya, tentang pengertian daripada tari kreasi daerah. Nah, kemudian mengetahui jenis-jenis tari kreasi daerah. Oke. Kemudian mengetahui pola lantai tari kreasi kupu-kupu. Nah, kita nanti khusus belajar tari kreasi kupu-kupu, ya. Oke. Sekarang kita melihat pengertian tari kreasi daerah, ya. Apa itu tari kreasi daerah? Nah, kita perhatikan dulu daripada penari, ya, sebelum kita masuk kepada pengertian tari kreasi daerah. Nah, penari itu merupakan seorang yang memiliki profesi, ya, atau pekerjaan di dalam menari, ya, baik dalam bentuk kreasi daerah maupun modern, ya. Banyak, ya, kreasi daerah mengenai tari-tarian tradisional. Nah, kemudian kalau modern pasti tari-tari di luar daripada tari tradisional, atau ada juga kolaborasi, ya, mengambil atau memperhatikan seperti tari-tari daripada luar negeri, menggabungkan itu, ya. Oke. Kemudian tari kreasi daerah, ya, ini pengertiannya adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Artinya tari kreasi daerah tersebut, ya, dilakukan sesuai dengan budaya, sesuai dengan adat, ya, yang ada di daerah masing-masing, khususnya di Indonesia ini, ya. Oke, selanjutnya sekarang kita mengenal jenis-jenis tari kreasi daerah di Indonesia.
Nah, apa saja tari kreasi di Indonesia? Sebenarnya ada banyak di sini ya. 34 tarian tradisional di setiap provinsi di Indonesia. Ya. Nah, yang pertama ini yang beberapa saja. Nanti anak-anak bisa melihat di Google, itu banyak sekali tari-tari kreasi yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama tari merak, tari kecak, tari ondel-ondel, tari seudati, tari sekapur sirih, tari cakalele, tari remo, tari saman, tari pendet, tari piring, ya. Oke, nah ini jenis-jenis tari kreasi daerah di Indonesia, ya. Baik, nah sekarang kita lihat ya. Mari kita mengenal tari kupu-kupu. Ya, tadi di dalam tujuan pembelajaran hari ini mengenal tari kupu-kupu, ya. Oke, tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Bali, ya. Oke. Nah, gerakan tari kreasi kupu-kupu menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari bunga ke bunga yang lain. Nah, ini seperti kupu-kupu di sini. Nah, itu tari kupu-kupu itu mengambil gerakan daripada ciptaan Tuhan, ya, yaitu kupu-kupu. Sehingga ketika melakukan tari pun maka sama ya seperti kupu-kupu sedang terbang, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kostum. Ya, ini ya kostumnya. Oke, perhatikan satu persatu ya. Ini memakai sayap dan baju seperti ini juga ya, paling tidak seperti ini ya, ada mahkotanya sebenarnya ya. Kostum tari kreasi kupu-kupu menggunakan kostum yang berwarna-warni dengan aksesoris selendang yang bisa dibentangkan dan memakaikan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan di atas kepala. Jadi ini sebenarnya untuk anak-anak ya. Ya, jadi untuk orang dewasa itu sebenarnya ada mahkotanya di atas ya, digunakan juga sayapnya ya. Nah, seperti itu dan selendang ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan pola lantai ya. Jadi ketika kita sudah mengenal tari kupu-kupu, kita juga harus melihat pola lantai, pola yang akan dilakukan pada saat melakukan tarian ya. Pola lantai adalah pola yang dibentuk oleh penari dalam melakukan perpindahan, pergerakan maupun pergeseran posisi untuk penguasaan panggung. Nah, ini yang dilakukan tentunya oleh setiap penari ya. Saya percaya anak-anak sudah melakukan ini ya, sadar secara tidak sadar ketika kamu menari ya, entah tari tortor ya, tari kupu-kupu, tari bungong jumpa, secara tidak langsung itu membentuk pola lantai ya. Ada yang lengkung, ada yang lurus, ada silang gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan gerakan daripada tari kreasi kupu-kupu secara berpasangan ya. Nah, yang pertama, lakukan gerakan berputar dan berkejar-kejaran sebanyak 3 kali 8 hitungan, lalu ke tempat semula menghadap ke depan
Ya, nanti contohnya saya akan berikan video ya, supaya kalian boleh melihat cara menari atau gerakan daripada tari kreasi kupu-kupu. Kedua, lakukan gerakan ke kiri dan ke kanan dengan arah yang berlawanan. Lakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Dan yang ketiga, bersama-sama melangkahlah ke kiri dan ke kanan. Lakukan sebanyak 3 langkah. Langkah keempat, kaki menutup dan badan agak membungkuk. Lakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Nah, ini gerakannya anak-anak, nanti kamu perhatikan dan kamu coba praktekkan sendiri di rumah ya. Nah, mari kita perhatikan ya tari kreasi kupu-kupu seperti di video ini ya. Dan tugasnya nanti adalah mempraktikkan ya. Jadi ini ya tugasnya, mempraktikkan tari kreasi kupu-kupu seperti yang ada di video ini. Jadi nanti kamu praktikan dan sebanyak 1 menit saja. 1 menit saja kamu videokan ya. 1 menit saja kamu videokan dengan cara hanya sekali saja ya gerakan itu. Setiap gerakan 1 kali saja kamu gerakan untuk di dalam videonya nanti ya. Oke, sampai di sini, dan kiranya pembelajaran ini sungguh boleh memberikan wawasan yang baik kepada anak-anak semua. Oke, anak-anak semua di rumah tetap sehat dan tetap jaga kesehatan ya, tetap menggunakan masker dimanapun kamu berpergian. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.